Lalu kemudian apa manfaatnya ya, dari ilmu akidah ini? Faidah dari mempelajari ilmu akidah yang paling inti adalah menguatkan keimanan kita. Tujuan dari ilmu akidah ini adalah iman kita menjadi semakin kuat. Ikatan kita dengan Allah semakin kuat. Dan semakin menambah akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya, baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Semakin menambah pengetahuan, maka semakin ya ada keimanan, ya iman kita meningkat, rasa takut kita kepada Allah semakin meningkat. Ya, kita semakin mengenal Allah, mengenal kemudian bagaimana gambaran kehidupan akhirat, ya, mengenal tentang surga, mengenal tentang neraka. Semakin kita mengetahui bagaimana surga dan neraka itu, maka semakin meningkat keimanan kita. Itulah buah dari ilmu akidah. Ya, dan kita menjadi jelas sebagai seorang muslim, ya, standar ya paling minimal menjadi seorang muslim, batasan-batasan antara keislaman dengan kekafiran, ya itu adalah dengan dasar-dasar di dalam akidah. Yang tentu saja ilmu-ilmu Islam ini seluruhnya tadi, baik akidah, fikih, akhlak, termasuk ilmu-ilmu yang lainnya, itu semuanya dilandaskan kepada wahyu, dilandaskan dari Al-Quran dan juga hadis. Itu landasannya. Apalagi masalah akidah ini, ya keyakinan, apalagi berkaitan dengan hal yang gaib. Tidak ada manusia yang bisa mengetahui yang gaib. Kalau ada orang mengaku, ya mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib, apa yang terjadi besok diramalkan, maka itu sudah pasti dusta, sudah pasti kebohongan. Karena yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Alimul ghaibi wasyahadah, fala yudhiru ala ghaibi ahad. Allah yang maha tahu tentang yang gaib dan yang nampak, dan Allah tidak menampakkan yang gaib itu kepada seorang pun, illa man yartadha mir rasulin, kecuali kepada yang diridhoi dari Rasul. Dan Rasul pun mengetahui hal yang gaib itu semata-mata ya atas pemberitahuan dari Allah. Kalau Allah tidak memberitahu kepada Nabi, Nabi tidak tahu tentang yang gaib itu. Jadi itu yang perlu kita ketahui, ya, yang perlu kita ketahui di awal tentang ilmu akidah ini. Tetapi apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, bertebaran begitu banyak ayat-ayat yang berbicara masalah akidah, yang berbicara masalah keyakinan. Ya, sehingga Quran ya, misalnya justru paling banyak ya berbicara tentang masalah akidah.